ya di materi manajemen piutang negara, di mana hari ini sesi ini adalah sesi kita yang ke-6 ya. Dari 7 sesi sebelum pelaksanaan MIT dan hari ini hari terakhir kuliah MPN sebelum libur ya, dan kita lanjutkan lagi untuk pertemuan berikutnya ke-7 itu setelah Idul Fitri ya. Setelah Idul Fitri, kemudian insya Allah nanti akan dilanjutkan dengan mid semester ya. Nah tentunya ada hal yang menarik, momen yang menarik. Jadi dengan adanya 2 pekan, benar ya 2 pekan ya liburnya ya? Iya Pak. Iya, libur 2 pekan Anda bisa nyicil dari awal ya, materi-materi yang ada tentunya, perkuliahan yang ada, bukan hanya piutang maupun materi lainnya ya. Kemudian satu lagi, untuk bahan bisa dilihat di sini, ada di slide saya kan, Anda bisa lihat, nanti lihat di slide saya itu di yang pelatihan kekayaan negara, jangan yang di stand ya. Lihatnya di kekayaan negara, nanti kamu buka BMN, nah BMN itu nanti per siklus lengkap gitu ya, itu buat referensi. Properti juga ada ya, piutang juga ada tentunya. Ya, juga buat tambahan referensi ya, karena masih lumayan update ya. Lumayan update. Kenapa? Karena kalau diklat ini kan para pegawai ya, pasti materinya harus update ya kan. Jadi setiap ada regulasi yang perubahan, ya itu pasti disampaikan pada saat adanya pelatihan ya. Nah, begitupun tentunya kalau di Anda kita juga usahakan RPS kita update ya. Makanya semester ini materi piutang sendiri itu RPS-nya baru ya, RPS-nya baru. Oke, baik, seperti itu dulu intro pembuka kita. Kemudian untuk sesi ini kita akan sama-sama membahas materi tentang kebijakan akuntansi piutang negara ya. Nanti pertemuan ke-7 itu terkait penyisihan piutangnya ya. Jadi ini 2 sesi yang sebenarnya berkaitan ya. Kalau sesi ini kita berbicara akuntansinya, ke-7 nanti pertemuan ke-7 kita membahas terkait penyisihannya ya, penyisihan dari piutang. Nah, oke. Sebelum kita ke materi, silakan. Ada yang mau disampaikan, diobrolin, baik terkait materi sebelumnya maupun yang lain mungkin silakan, nggak apa-apa selama masih menyangkut perkuliahan. Oke, silakan kita buka, monggo. Pak, mungkin mau nanya soal UTS kali ya Pak? Kira-kira nanti bentuknya seperti apa Pak? Apakah mau PPI-MK juga atau soal biasa? Ya. Atika suaranya putus-putus ya. Halo Tapi Pak. yang saya tangkap bentuk soal ya. Bentuk soal maksudnya tadi ya. Sorry, maaf ya putus-putus tadi. Tapi sepertinya bentuk soal yang dimaksud ya. Kalau enggak dikoreksi aja. Bentuk soal nanti ada PG, ada uraian, ada kasus. PG sekitar 25. Ya. Uraian menyesuaikan dengan materi tentunya dengan waktu ya. Mungkin ada kasus satu, tapi uraian mungkin sekitar beberapa ini ya. PG sekitar 25. Itu existing saat ini. Ya, jadi Anda skenario belajarnya PG, uraian, cash.
Kalau prediksi saya, kalaupun kasus, kemungkinan kalau Anda terkait optimalisasi, itu terkait akuntansi. Ya, prediksi saya, ya. Karena saya kan cuma sampaikan soal. Ya. Nanti yang ramu koordinator. Koordinatornya kita Pak Prayudi. Tapi kalau kemungkinan kasus, jadi gampangnya tuh kasus kira-kira pertemuan 4, 5, 6, 7. Ya, berarti penagihan, optimalisasi, atau terkait akuntansi. Kenapa 6, 7? Karena itu satu bagian penyisihan kan. Ya, penatausahaan. Ya. Karena itu akuntansinya dan penyisihannya ini yang masuk ke dalam laporan keuangan. Nah, kalau dia case-nya laporan keuangan berarti itu. Tapi kalau optimalisasi maupun optimalisasi piutang kemungkinan di 4, 5. Oke? Yang 3? Oke Pak, sama itu Pak satu lagi, kira-kira apakah kan kita Silakan, kan ada lagi? pertemuan kemarin itu ya Pak, bikin SPN. Nah, SPN itu kan ada formnya. Kira-kira pas UTS besok ini, apakah ada form yang sejenis itu gitu, Iya. Pak? Soalnya kita antisipasi aja, Pak, takutnya pada ngeprint dadakan juga, Pak. Soalnya waktu evaluasi UTS semester kemarin tuh perpajakan, kita dikasih lampirannya itu dadakan, Pak, Hamin 1 jam. Jadi ada teman-teman yang ngerjain UTS-nya di fotokopian, Pak, seperti itu. Nah, buat piutang kali ini, apakah ada form yang perlu disiapkan gitu nggak, Pak? Iya, kemungkinan enggak. Oke, 3. Kemungkinan enggak. Tapi karena kita sudah punya form, sebaiknya dibuka dari awal buat jaga-jaga di laptop atau di PC. Ya enggak? Ya? Kan kita sudah pernah latihan, tapi kemungkinan besar sih enggak menurut saya. Saya pun seandainya ngusulin soal tidak akan itu, terlalu mudah. Ya logikanya kan, terlalu mudah. Dan makan waktu. Ya kan? Padahal Anda harus ada skenario PG, uraian kasus. Tapi kalau dia jadi uraian bisa saja. Ya kan? Umpama jatuh temponya tanggal segini, SPN pertamanya kapan, 2-nya kapan, 3-nya kapan. Betul nggak, Atika? Kalau itu, kalau saya ya, skenario soalnya bisa saja bisa seperti itu. Oke? Ketiga, Oke, Pak. ada lagi? Terima kasih banyak, Pak. Iya, yang lain. Izin Pak, izin menambahkan Pak. Iya. Mungkin pertanyaan saya sama semua kalau sama satu dosennya Pak. Jadi kalau dosen itu kan punya penilaian sendiri-sendiri Pak terkait LJU-nya. Apalagi kalau mata kuliah kayak MPN kayak gini kan. Jadi mungkin dia lebih ke terpaku pada peraturan yang telah mengaturnya. Nah, apakah itu bakal dari dosennya pokoknya harus ada sumbernya kayak gitu. Ibaratnya kita menyantumkan suatu statement ini. Nah, itu dari mana gitu? Apakah kita harus menyantumkan peraturannya, pasal berapa dan seperti itu. Dan apakah kalau kita nggak mencantumkan bakal ada poin pengurangan? Terima kasih, Pak. Ya, baik Pak Hari. Nah, biasanya yang seperti itu biasanya cirinya itu dosen hukum atau basicnya hukum. Kalau tapi sebenarnya kembali ke soalnya. Kalau soalnya mengatakan seperti itu, ya kan dasar hukumnya apa ya. Tapi kalau di soalnya tidak mencantumkan perlu dasar hukum, kalau saya pribadi ya, dalam penilaian lebih ke substantifnya. Kamu cantumin juga PMK-nya kalau substantifnya tidak sesuai dengan PMK-nya, ya pasti juga beda kan? Ya, tapi kalau uraian sebenarnya begini ya.
Ada tuh juga tipe mahasiswa diminta umpama ini, uraikan dengan singkat, tapi diuraikan sampai 2 lembar gitu. Jadi kita perlu perhatikan juga kan, instruksinya seperti apa, betul nggak? Kalau dijelaskan dengan singkat ya wes, berarti tidak perlu terlalu panjang. Tapi kalau dijelaskan atau uraikan, ya monggo. Nah itu kadang saya lihat seperti itu ya. Apakah bagus kalau panjang? Kalau saya bukan tipe begitu ya. Panjang juga kalau substantifnya nggak kena, untuk apa? Ya nggak? Mending yang sedang-sedang aja. Ya, sedang. Karena kenapa? Sebenarnya gini, pola kalian menjawab kalau uraian atau kasus, itu sebenarnya menggambarkan bagaimana pola pikir Anda. Kalau menurut saya ya, pola penilaian saya gitu. Dan selama substantifnya sesuai, kamu mau 3 baris atau mau 1 halaman ya sama kalau saya, selama substantifnya sama loh ya. Gitu Fahri. Siap, terima kasih, Pak. Atau gini, clue-nya saya butuh poin-poin tertentu, umpama dari jawaban itu sebenarnya poin-poinnya tuh ada 4 poin. Nah, kamu mau uraikan 4 poin itu 2 baris atau 2 halaman, ya sama aja kalau saya, selama 4 poin yang saya maksud itu terpenuhi. Oke? Gitu, Fahri. Baik, terima kasih, Pak, atas jawabannya. Tapi ya kembali lagi instruksi soal ya. Kalau diminta sebutkan, sebutkan aja. Kalau diminta jelaskan dengan singkat, ya jelasin dengan singkat, ya kan? Kalau diminta uraikan, ya wes, silakan uraikan tapi proporsional. Kalau saya sih yang penting proporsional ya, dan poin-poinnya sih ya. Poin-poinnya terpenuhi. Cukup, Farid? Cukup, Pak. Alhamdulillah jelas. Terima kasih, Pak. Ya, ada lagi? Oke, kalau tidak ada, saya mau nanya nih, ya. Yang sesuai raise hand. Raise hand-nya seperti saya nih. Ya, raise hand ya. Karena materi kita 2 materi ini, 6 ke 7 ini akuntansi, saya mau nanya nih, yang senang dengan akuntansi siapa di kelas ini? Silakan raise hand, yang senang. Oh, atau saya balik deh, yang tidak senang raise hand. Yang kurang senang dengan akuntansi. Oke. Yang tidak kurang senang ya? Kurang senang. Wah, kayak sepertinya berapa persen? 80% ya? Iya, ada nggak 80% nih kalau kita lihat ini? Hah? Nggak sampai. 16 orang ya, 16, 17 lah ya, 16, 17 dari 25. Nah sekarang, yang raise hand, kenapa kurang suka akuntansi, Raisa? Bingung, Pak. Kalau akuntansi, Gimana Raisa? membingungkan. Membingungkan. Farhan sampai menangis loh tuh. Padahal lagi puasa loh. Sampean jangan nangis Farhan, nanti batal puasanya. Ada lagi yang lain selain Raisa membingungkan? Kalau Tasya, kenapa Tasya? Nggak suka sih Pak, kayaknya susah.
Nggak suka. Iya, Makanya ngambil manajemen aset, bukan ngambil jurusan akuntansi ya. iya. Oke. Jadi Anda kuliah di STAN, PKN STAN, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Mestinya tuh walaupun kurang suka, diusahakan disuka. Ya. Ini sebenarnya mirip-mirip ini. Anda nanti kan tujuannya nanti mau berkeluarga ya, suatu saat ya. Nah, kalau kita berkeluarga, itu kan bukan masalah suka apa enggak, tapi nyocok-nyocokin, betul enggak? Ya, nyocok-nyocokin kan? Ya. Sama kayak sebenarnya anak mahasiswa STAN tidak suka akuntansi. Ya sama seperti kayak suami atau istri Anda nanti ya. Nah, nanti kan kalau setelah nikah baru kelihatan semua ininya, jelek-jeleknya ya, yang kira-kira Anda kurang suka gitu. Di saat PDKT sih yang baik-baiknya aja yang kelihatan. Lo sudah 24 jam bareng-bareng, ternyata setengahnya tuh nggak cocok gitu. Nah, apakah dengan cara itu kita tidak tetap berusaha menyukai? Betul nggak? Nah, kira-kira seperti kayak Anda di STAN, ya. Tadi Raisya, Tasya, ya kan? Kita harus berusaha menyukai. Karena kenapa? Walaupun di manajemen aset, sebenarnya banyak sekali materi kita itu berkaitan dengan akuntansi, walaupun hanya sedikit-sedikit ya, beberapa sesi. Nah, tentu kayak di PN ya. Nah, nanti di KNN juga, di BMN juga, ya kan? Kan ada penatosan nanti, penatosan BMN, ya, penatosan piutang. Nah, kemudian kalau kekayaan negara lainnya, di tiap objek kekayaan negara lainnya itu punya akuntansi masing-masing. Jadi mau nggak mau Anda harus senang. Nah, ya nggak? Aldi, kenapa nggak senang Aldi? Bagus tuh kalau kamu bikin YouTube-nya Aldi. YouTube tutorial gitu dia, Pak. Iya, wah, subscriber-mu makin banyak itu kalau kamu bisa bikin tutorial SPN, cara mudah akuntansi piutang. Gimana Aldi? Sebenarnya Tuh Farhan sampai nangis loh. hitungan lumayan suka sih, Pak. Cuman kalau akuntansi prosesnya agak Ya. ribet. Prosesnya agak ribet ya. Makanya bukan matematika sih ya Aldi ya. Iya, Pak. Hitungan tapi ribet gitu ya. Makanya nanti kamu bikin video lah, biar teman-temanmu yang subscribe. Cara mudah akuntansi piutang. Nah, keren kan? Tuh, Firdaus mendukung katanya. Itu banyak yang dukung Aldi ya. Hanya yang resen tuh, setuju. Tuh. Oke, ya, baik. Jadi kalau kita sebenarnya gini ya, akuntansi itu tuh paling enak kalau kita pendekatannya dengan logika yang mudah-mudah dulu. Saya pengalaman ngajar lama beberapa tahun ngajar di jurusan akuntansi ya. Kalian kan tahu ya, kalau jurusan akuntansi itu termasuk presentasi yang paling banyak DO ya di STAN, betul ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Halo. Iya. Iya, paling banyak. Dan biasanya DO-nya materi akuntansi. Betul ya? Nggak tahu kalau sekarang. Iya, masih seperti itu ya? Iya, Pak. Iya, Terutama rata-rata gitu. mata kuliah AKBI, Pak.
Nah, kata kuliah apa? Akbi, Pak. Akbi, akuntansi biaya Kos, Pak. maksudnya. Iya. 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 Nah, itu kan turunan akuntansi semua ya, akuntansi pemerintah apa. Kalau kalian belajar akuntansi biaya nggak Harusnya kan dapat, di tapi MA? kurikulumnya ganti, Pak. Jadi dapatnya akuntansi keuangan menengah. Berarti akuntansi keuangan menengah, oh tadinya akuntansi biaya tapi menjadi akuntansi keuangan menengah, begitu ya? Iya, Pak. Karena Oke. dirasa kalau Sebenarnya manajemen iya, memang lebih pas akuntansi keuangan menengah. Berarti Anda dapat akpom juga dong kalau gitu. nggak mau, Pak, tapi. Belum tahu, Pak. Biasanya dapat sih, Pak, kalau Nggak, jurusan akpom ada ya? dinas. Kalau MA. Harusnya Iya, Belum akpom tahu, tuh Pak. wajib harusnya malah. ada, Pak. Harusnya ada sih, Pak. Iya, akpom itu karena kenapa? Gini, yang kita pakai nanti itu akpom. Sebenarnya kalau akuntansi umum enggak, itu kalau Anda swasta kan. Tapi basicnya ya, ya. Tapi aplikatif di lapangan nanti di saat Anda kerja mau di kementerian lembaga manapun, itu yang kita pakai adalah akuntansi pemerintah. Makanya termasuk materi kita hari ini itu sebenarnya kita merujuk pada akuntansi pemerintah. Ya enggak? Ya. Jadi kalau Anda belajar akuntansi dasar, akuntansi keuangan menengah itu sebenarnya kan untuk corporate ya atau bisnis. Ya. Tapi pada prinsipnya mau akuntansi apapun hampir sama ya. Ya. Ada jurnalnya, ya enggak? Ada buku besarnya, ada hingga penyajian di laporan keuangan. Seperti itu. Oke. Kira-kira apa lagi nih terkait akuntansi ya karena berkaitan dengan materi hari ini. Gini, salah satu cara mudah nanti Anda kalau mau belajar akuntansi ya. Saya waktu ngajar di jurusan akuntansi, saya itu ngajarnya sedikit kebalik ya. Saya balik di awal. Jadi kalau akpem waktu itu saya minta mahasiswa saya tuh dulu familiar dulu dengan laporan keuangan. Nah, kalau kita sudah familiar akun-akunnya di laporan keuangan, itu malah gampang di jurnal. Ya kan? Akan lebih begitu itu lebih mudah. Dan alhamdulillah sepertinya seingat saya selama saya ngajar di jurusan akuntansi sepertinya belum pernah ada mahasiswa saya yang nilainya rendah. Bagus lah ya, lumayan. Karena kalau akuntansi itu akan sulit selalu kalau Anda tidak paham ya tempatnya di laporan keuangan. Contoh gini, persediaan itu ada di mana sih? Apakah di neraca atau di rugi laba ataukah di equipment ya atau di income statement ya itu contoh aja ya. Nah itu kalau Anda paham itu akan lebih mudah sebenarnya. Sama pakai contoh-contoh yang sehari-hari lah ya sehari-hari. Nah kayak pendekatan kita akrual dengan kas, ya ingat aja ibu dengan bapak, ya kan? Di awal saya sempat singgung kan. Nah itu kalau mau tahu akrual atau kas. Nah itu akan mempermudah kita di saat ada transaksi, apakah transaksi itu butuh jurnal akrual atau 2 jurnal akrual dengan kas. Kalau itu Anda pegang, itu lebih mudah. Tapi tentunya itu masih basic awal, pola pikir dulu. Nah yang kedua nanti bagaimana
penempatannya di mana ya. Nah, gampangnya gini, sekarang kita ini ya. Kalau piutang bertambah, dia di debit atau kredit? Jurnalnya. Debit, Pak. Debit, Pak. Debit. Iya, kenapa di debit, Farhan? Karena ada penambahan ya, Pak, dari segi asetnya. Ada yang lain? Tadi siapa selain Farhan? Fahri ya? Gimana kalau Fahri? Iya, karena ada pemasukan, Pak, di neracanya dari segi aset. Oke, berarti kalau orang bayar hutangnya, piutangnya di mana? Debit atau kredit? Pak. Kredit maksudnya. Kredit ya. Kredit, Pak. Nah, itu Pindah ke contoh cash. ya. Kenapa dia di debit? Simple, neraca itu bentuknya T. Di sisi kiri dengan kanan. Piutang itu adanya di kiri, betul nggak? Nah, kalau yang di kiri, dia nambah, berarti debit. Tapi kalau di kanan, itu di kanan kan cuma utang dengan ekuitas. Nah, kalau utangnya nambah, berarti nambahnya di debit atau kredit kalau nambah utang? Kredit, Pak. Iya, karena dia ada di sisi Sisi kanan. ya enggak? Jadi sebenarnya yang logika-logika kayak gitu yang perlu kita pelajari, termasuk di laporan lain selain neraca. Di income statement juga begitu. Pendapatan itu dia malah dikredit, betul nggak? Ya, bebannya di debit. Nah, kalau itu logika-logika itu Anda paham, mudah jurnalnya. Ya enggak? Ya. Nah, ini introducing aja karena kita belum akan belajar akuntansi. Cuma kalau dulu pengalaman saya ngajar akuntansi, alhamdulillah rata-rata bagus ya nilainya. Jadi tidak ada yang DO karena akuntansinya. Ya. Oke, itu. Ada lagi silakan sebelum kita ke akuntansi. Ini sebenarnya kita sudah mulai ya, cuma masih belum ke slide. Ada lagi mungkin terkait materi? Oke, kalau tidak ada, saya share ya. Bagaimana? Sudah kelihatan slide saya? Terlihat, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Sudah ya? Yap. Bahan sudah ada di site maupun di Google Classroom. Kenapa kita pelajari kebijakan akuntansi? Tentunya agar Anda mampu memahami terkait kebijakan akuntansi ya. Kenapa? Karena akuntansi piutang ini bagian dari penatasan piutang, ya enggak? Dan penatasan piutang itu bagian dari pengelolaan piutang negara. Oke, jadi gampang ya. Pengelolaan, penatausan, dalam penatausan itu ada namanya akuntansi. Nah, kalau kita lihat dari sudut pandang pengelolaan BUMN, penatausan itu terdiri dari inventarisasi, pembukuan, dan pelaporan. Berarti akuntansinya ada di mana? Di pembukuan dan pelaporan. Ya enggak? Pencatatannya dibukukan, laporannya nanti dilaporkan. Itu biar gampang. Nanti kan Anda belajar juga penatausan BUMN. Jadi 3 aja sebenarnya, inventarisasi, pembukuan, dan pelaporan. Akuntansinya di mana? Di pembukuan. Kenapa perlu diinventarisasi? Supaya kita tahu berapa kuantitasnya, nominalnya berapa. Betul nggak?
Nah, setelah tahu apa? Saya bukukan. Dengan cara apa? Catat dalam jurnal. Betul nggak? Nah, disinilah kita mulai proses akuntansi. Ya, lalu kita posting, masuk buku besar, kemudian jadi laporan keuangan. Nah, cuma saja saya sampaikan, kalau dalam real, kenyataan di lapangan, sebenarnya Anda hampir tidak pernah ketemu dengan yang namanya melakukan pencatatan, memposting. Semuanya nanti tinggal by aplikasi. Contoh, saya beli laptop kantor. Saya masukkan di aplikasi Simak, nanti jadi laporan keuangannya. Jadi proses akuntansinya by system. Jadi sebenarnya kalau kita belajar akuntansi saat ini di dunia nyata, itu sebenarnya kerjaan yang dilakukan oleh sistem. Tapi kita juga harus tahu kenapa bisa menghasilkan laporan keuangan seperti itu. Ya, inilah yang kita pelajari dalam akuntansi. Karena kenapa? Laporan keuangan nanti juga akan salah kalau Anda tidak paham bagaimana kebijakan akuntansinya. Oke? Paham ya? Nah, ketentuannya dibaca, silakan. Jenisnya kita sudah pelajari. Nah, sekarang sebelum kita berbicara kebijakan, mau akuntansi apapun, sebenarnya ada 4 hal yang perlu Anda perhatikan selalu dalam akuntansi. Ya, 4. Ya. Apa? Yang pertama itu pengakuan. Oke? Pengakuan, kedua pengukuran, ketiga penyajian, keempat pengungkapan. Mau akuntansi manapun. Termasuk ini yang nanti kita pelajari nih. Karena yang kita pelajari ini sebenarnya adalah akuntansi pemerintah. Karena kita ngomong piutang negara. Anda belajar nanti BMN, akuntansinya juga pemerintah. Anda belajar KND, akuntansinya juga pemerintah. Anda belajar KNL, akuntansinya juga pemerintah. Oke? Itu dulu yang perlu dipahami ya. Tapi di sini kita hanya akuntansi pemerintah terkait piutang. Dan itu referensinya seperti yang tadi. Ini. Ya. Ada di ini semua ya. Sini. Standar akuntansi pemerintah ini sama Bultek SAP ya. Nah, Bultek SAP terkait piutang itu 16 sama 23. Ini. Makanya kalau kita lihat di dalam 16 sama 23 itu diatur terkait jenis-jenis piutang. Nah, ini kita sudah bahas di awal ya. Oke. Nah, kenapa saya selalu ngomong pengakuan dulu? Karena begini, kita bisa mencatat suatu transaksi kalau kita akui. Itu dulu yang pertama. Oke? Nah, masih ingat kemarin di saat timbulnya piutang itu kita akui pada saat apa? Contohnya apa? Masih ingat? Ada dokumen sumber atau dokumen penagihan. Betul nggak? Ya? Kan kemarin kita banyak ya. Contoh kayak peraturan, itu peraturan mengatakan adanya surat keputusan. Ya. Kalau perikatan sesuai dengan perjanjian. Ya. Makanya di situ kita berbicara yang pertama adalah pengakuan. Makanya di sini kalau kita lihat pengakuan itu kalau pungutan seperti ini, adanya contohnya surat ketetapan. Ya. Contohnya apa begini, kayak pajak. Itu kan dengan surat ketetapan yang mengakui adanya piutang negara. Sehingga perlu ditagih. Ya enggak? Atau kemarin masih ingat PGR. Siapa kemarin tuh yang ngilangin laptop stand? Lupa saya di sini. Fahri, Pak. Fahri, Pak. Fahri, Farhan atau siapa? Nah, Fahri. Fahri. Ya, kalau itu apa? Masuk mana dia kalau di sini? Pungutan, perikatan, atau kerugian negara? Kerugian negara, Pak. Ujian. Kerugian negara, betul. Nah, ini yang perlu kita klasifikasi di awal.
Berarti kalau kayak Fahri kemarin kasusnya, dia butuh SKTJM. Ya enggak? Surat keterangan tanggung jawab mutlak. Ya. Tapi kalau contohnya dia tidak bayar iuran BPJS, maka dia dengan surat ketetapan atau penagihan. Oke? Ya. Tapi contohnya kalau kayak ada pekerjaan kantor, kontrak dengan kontraktor, maka di perjanjian ini, di saat kewajibannya tidak dilaksanakan, sehingga menimbulkan piutang negara. Contoh gini, sekarang stan lagi dibangun. Deadline-nya 3 bulan umpama. Rehab gedung perpus. Tahu-tahu 3 bulan belum selesai. Kena penalti kan? Betul nggak? Di saat dia tidak bayar, timbul piutang. Betul nggak? Oke? Jadi itu karena perikatan. Contoh, ya. Jadi gampangnya begitu praktisnya. Kalau kita baca konsep-konsep gini, kurang pas. Apalagi Anda tadi 80% nggak suka akuntansi. Makanya kita kasih simple, contoh-contoh yang mudah. Kenapa? Supaya mudah masuk. Kalau saya bacain ini, puyeng kalian. Contohnya itu ya, 3 ini tadi ya, pungutan, perikatan, kerugian. Oke? Nanti Anda baca. Kalau ini Anda tinggal baca, tapi dengan analogi deskriptif tadi, mestinya Anda lebih paham konsepnya. Ini kan konsepnya. Nah, bedanya TP sama TGR apa? Ada yang mungkin bisa sampaikan ke rekan-rekannya? Kapan kira-kira TP, tuntutan perbendaharaan, kapan tuntutan ganti rugi? TP Ada itu yang mau share? izin, Pak. Nama-nama? Farhan Ersandi, Pak. Iya, silakan Pak. Kalau menurut saya TP itu tuntutan kerugiannya bagi bendahara, Pak. Sedangkan TGR itu untuk selain bendahara. Iya. Jadi kemungkinan di satu satker Farhan yang paling banyak itu TGR. Betul nggak? Iya, Pak. Kayak si Fahri ngilangin laptop. Ya nggak? Chris hilangin mobil dinas. Nah, ada lagi nih objek baru Chris aja lah. Ngilangin mobil dinas ya. Chris. Ambulans stun. Dibawa ke Tangsel. Dekat. Tahu-tahu diparkir di BSD. Ada yang nyolong. Timbul nggak kerugian Chris? Timbul Pak, kerugian negara. TGR. Iya. Gampang ya. Oke, gitu aja ya logika-logikanya ya. Jadi gampang. Jadi kalau ada kasus, Anda tahu, oh ini tipenya apa. Nah, kalau tuntutan bendahara contoh begini. Kontraktor tadi sudah kerja 3 bulan. Selesai. Ya. Ternyata di kontrak tuh mestinya dibayar 50 juta, tapi bendahara bayarnya lebih 60 juta. Contoh. Ada nggak di situ kerugian negara? Ada Pak. Iya, berapa kerugian negaranya? 10 juta ya Pak. 10 juta. Dan itu disebabkan kelalaian oleh bendahara contohnya. Maka bendahara harus ganti. Itu salah satu contoh dari TP. Oke, tuntutan perbendaharaan. Makanya tugas bendahara itu berat juga. Ya, jangan sampai salah bayar. Kalau kurang masih bisa tambah. Tapi kalau lebih dan itu kelalaian, harus ganti. Ya, bisa ya? Itu bedanya. Nah, ini beberapa contoh pendapatan PDBP ya. Baik itu dari perizinan, layanan. Nah, kalau Anda ada izin mendirikan bangunan atau izin-izin kayak kehutanan ya, izin eksplorasi hutan. Nah, ini di sini. Layanan ya seperti Anda, layanan SIM,
ya, layanan rumah sakit, macam-macam, ya, itu di sini. Nah, kapan pengakuannya? Syaratnya terdapat 4 kalau dia layanan, ya, ini. Pendapatannya harus bisa diukur. Makanya harus jelas kan kalau Anda bayar SPP itu harus jelas. Semester 1 berapa, semester 2 berapa, ya enggak? Untung Anda nggak bayar SPP, tapi kalau rumah sakit kan ada. Ya. Kelas 1 ekonomi bangsal itu ada. Lalu apa? Kalau dia kemungkinan di masa yang akan datang itu ada potensi ekonomi di dalamnya, ya. Kemudian tingkat penyelesaiannya jelas, ya. Dan biaya yang terjadi untuk transaksinya itu dapat juga diukur dengan, ya. Nah, kalau SDA ini macam-macam, ya. Kayak migas itu SDA, ya, batu bara ini di sini semua, ya. Eksploitasi hutan ini di sini semua, ya. Nah, ini kalau investasi yang bisa menimbulkan piutang juga. Kemudian pemanfaatan aset non keuangan. Nah, ini contohnya kayak Anda belajar di BMN pemanfaatan, terutama kayak KSP. Nah, KSP itu kan sampai 30 tahun. Malah kalau KSPI dia sampai 50 tahun. Sehingga apa? Kalau selama itu, maka ada kemungkinan hak pemerintah juga di situ ada. Ya enggak? Iya kan? Dan lain-lain. Nah, ini contoh-contohnya, ya. Jadi kalau baca ini contohnya tadi. Nah, ini hak tagih pemerintah, ini contohnya ini tadi, ya. Sudah. Nah, ada juga transfer antar pemerintah. Anda juga akan belajar nanti di BMN ada namanya transfer. Kira-kira bedanya apa? Transfer dengan hibah. Nah, sama nggak kira-kira menurut Anda? Transfer dengan hibah. Beda kan ya, Pak? Anda nanti pelajari BMN juga. Iya, beda ya. Kira-kira bedanya di mana? Mungkin ada gambaran Anda? Bedanya di mana kira-kira? Silakan. Ada Iya, yang Pak. mau punya pemikiran? Ya, lanjut, Bang. Silakan, nama. Ayo, siapa tadi yang mau jawab? Halo. Irfan nggak jadi. Iya, silakan. Ya. Kalau menurut saya, Pak, kalau dia transfer itu Iya. dia kayak antar pemerintah itu berarti ada suatu di pemikiran saya, Pak, ya, ada suatu kebutuhan. Jadi ibaratnya pemerintah ini dengan pemerintah itu ibaratnya Jakarta sama Lampung ibaratnya. Pusat sama daerah. Nah, ibaratnya Lampung perlu bantuan apa? Kalau Nah, hibah, itu dari Jakarta itu melakukan transfer. Tapi kalau hibah ya sukarela aja, itu, Pak. Tidak ada keterkaitan. Oke, baik. Kita aplaus dulu buat Fahri dong. Iya. Aplaus dulu buat Fahri. Gini ya. Bagus jawabannya ya. Jadi gini, saya kasih contoh paling gampang. Masih ingat kemarin perhubungan ya? Kementerian Perhubungan. Ya. Kalau piutangnya diserahkan kepada kementerian lain, bisa terjadi seperti itu enggak? Bisa. Itu namanya transfer. Oke? Umpama dari perhubungan ke Kementerian Perindustrian. Karena ternyata bisa saja terjadi contoh gini.
ada direktorat tertentu yang tadinya di perhubungan kemudian berpindah ke perindustrian. Saat ini kan kita menteri aja kementerian aja bisa muncul, bisa gabung, ya enggak? Nah, itu bisa terjadi. Atau ada satker yang likuidasi sehingga piutang yang ada di situ itu diserahkan ke satker lain. Itu namanya transfer, ya. Jadi bisa saja transfer itu antar entitas pemerintah di dalam satu kementerian, satker, bisa juga terjadi dari contoh Kementerian Perhubungan kepada Kementerian Perindustrian, Perindak, ya. Bisa juga terjadi transfer ke Kementerian Perhubungan kepada Dinas Perhubungan Jawa Barat umpama. Itu semua jenis transfer. Ya Fahri ya, Samad ya, tadi menambahkan yang tadi kamu sampaikan ya Fahri. Nah ini kamu pahami baik-baik karena nanti di saat kamu belajar di BMN itu akan ada, di SIMAK juga nanti ada. Kalau kamu paham ini, aman ya, itu selalu ada nanti. Nah hibah apa? Kalau hibah itu di luar yang tadi, jadi di luar entitas pemerintah. Ya. Nah kalau tadi kan logikanya pusat ke daerah tetap namanya transfer karena dia masih sama-sama entitas pemerintah. Berarti yang hibah seperti apa? Contoh hibah ini kalau di BMN ya, contoh itu adalah kayak Kementerian Kelautan memberikan hibah perahu nelayan kepada nelayan. Itu hibah, bukan transfer. Karena kenapa? Yang diberikan itu masyarakat. Atau Kementerian Sosial kepada panti asuhan. Ya, atau Kementerian Agama memberikan buku-buku agama kepada pesantren swasta, ya. Nah itu semua hibah. Jadi sosial, keagamaan, masyarakat di luar entitas pemerintah itu pasti namanya hibah. Oke, bisa dipahami ya? Ini ya, jadi nanti maksudnya ini. Makanya kita kemarin belajar bisa saja salah satu bentuk optimalisasi itu penyerahan piutang kepada pemerintah daerah. Maka itu pasti transfer piutang namanya. Oke? Nyambung kan? Salah satu optimalisasi 163 kan, yakni penyerahan kepada pemerintah daerah. Apakah semua bisa? Enggak. Hanya kepada pemerintah daerah kalau piutang. Tapi di sini transfer ini bisa terjadi, saya bilang tadi, antar entitas di satu kementerian lembaga, atau antar kementerian lembaga, atau antara pusat kepada daerah. Oke ya? Nah ini tinggal dibaca. Nah ini makanya dia kalau kita lihat di sini, ya. Iya, Pak.
Saya share screen tadi sampai di ini. Gimana tampilannya, sudah ada di laptop, di layar? Ada Pak, Sudah, Pak. aman. Sudah, Pak. Oke ya. Nah, yang perlu kita perhatikan, TPA, TP, TGR bagi piutang jangka panjang ini ada di aset lancar, ada di aset piutang jangka panjang. Bedanya apa? Kalau dia sudah 12 bulan ke bawah, dia akan berpindah dari jangka panjang ke aset lancar. Oke? Bisa? Halo? Contoh gini, si siapa tadi tuh? Siapa nih yang ngilangin laptop Stan? Fahri, Pak. Fahri, Pak. Ya, sama Chris, tuntutan TGR-nya 5 tahun. Ya enggak? Nah, berarti lancar itu yang tagihannya di bawah 12 bulan. Dia akan berpindah, oke? Dari jangka panjang ke TGR bagian lancar. Bisa? Contohnya? Angsuran juga, ya. Beli rumah. Nah, tagihan jatuh temponya 1 tahun ke depan, itu akan masuk ke reklas, ini namanya reklas, ya. Berpindah dari piutang jangka panjang ke bagian lancar. Jadi dia berpindah dari piutang jangka panjang ke aset lancar, ya. Piutang lancar. Gitu, ya. Jadi nanti sampai periodenya 5 tahun habis. Jadi kalau nanti di tahun keempat, otomatis tidak ada lagi di jangka panjang, betul nggak? Ya kan? Karena kenapa? TGR-nya tadi sudah berpindah ke bagian lancar. Jadi nanti Anda akan biasa mendengar kata-kata reklas itu, contohnya itu. Perpindahan itu juga reklas namanya. Ya. Sama kayak begini. Di saat suatu aset itu hilang, dia dihentikan dari penggunaannya. Kayak mobil tadi, mobil ambulans tadi, Chris, hilang. Ya. Tadinya kan dia tercantum di peralatan dan mesin, aset tetap. Tapi karena hilang, maka dia dihentikan dari penggunaan. Maka dia berpindah dari aset tetap ke aset lainnya. Nah, nanti ini ada kaitannya juga dengan jurnal nanti yang akan kita bahas di bawah setelah ini. Oke? Jadi dia pindah dulu ke aset lainnya. Nah, kapan dia dihapus dari laporan keuangan? Saat SK penghapusannya keluar. Oke? Penghapusannya keluar. Atau apa? Lunas. 2 aja kalau piutang. Lunas atau SK penghapusan sudah keluar. Baru keluar, ya. Ini. Itu ya. Itu yang perlu diperhatikan. Nah, kemudian di lancar juga ada piutang BLO. Tapi yang timbul dari kegiatan operasional dan operasional, non operasional. Lalu tadi ada piutang transfer ke daerah. Nah, ini terkait adanya hubungan pusat dan daerah, keuangan pusat dan daerah. Karena kenapa? Anda bisa lihat di APBN, kita di seksi belanja itu ada belanja pusat, ada daerah, betul nggak? Sehingga yang di daerah itu akan bisa menimbulkan adanya piutang kepada pemerintah pusat, ya. Ini. Nah, ini dari dana transfer ya, baik itu dari DAK, DAU, termasuk dana desa. Nah, itu tadi pengakuannya. Oke, pengakuannya. Pengukurannya apa ini? Pengukuran itu untuk kita mengetahui berapa nilainya sebenarnya. Makanya di dalam penatosan itu ada namanya hasil taksiran, hasil penilaian atau hasil taksiran jika tidak mencantumkan besarnya, ya. Nah, ini apa ini? Jadi pengukurannya itu kalau dia yang tadi PNBP, TPA dan lain-lain ini dari nilai ini, ya. Nilai nominal maupun sejenisnya. Nah, bagaimana kalau dia mata uang asing? Maka diambil dari kurs tengah Bank Indonesia, Bank Sentral. Jadi pada hari itu kurs berapa? Diambil tengahnya.
ya. Kurs sebelum dan sesudah diambil tengahnya. Nah, itulah kalau dia dikonversi menjadi rupiah. Nah, ini ya pengukurannya. Nah, ketiga, penyajian, keempat pengungkapan. Nah, ini kita langsung aja, penyajian dan pengungkapan. Nah, piutang jangka pendek itu disajikan penyajiannya di mana? Di neraca, ya, di aset lancar, ya ini. Ini. Nah, ini nanti kita pelajari di sesi berikutnya ya terkait penyelesaian piutang tak tertagih. Nah, tadi yang lancar ya. Nah, ini kalau yang jangka panjang tadi ya, sama seperti tadi ada TPA, TPGR, cuma yang beda ini ada penerusan pinjaman di sini sama kredit pemerintah. Ya, ini. Dia tetap di sini. Nah, ini kalau kita lihat sama tadi di lancar ada juga TPA, TPTGR ya. Karena kalau yang itu yang di atas 1 tahun di jangka panjang ya. Nah, ini yang penerusan pinjaman ada di jangka panjang dia. Tapi tidak ada di aset lancar ya. Kredit pemerintah juga sama ya, jangka panjang. Serta yang lain. Nah, ini mappingnya seperti ini tadi ya. Mulai dari pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Nah, bedanya apa kalau pengungkapan? Tadi penyajiannya ya, di neraca, baik di aset lancar kalau piutang maupun di piutang jangka panjang. Nah, diungkapkan di mana? Nah, pengungkapan piutang itu di catatan atas laporan keuangan. Nah, bagaimana kalau yang sifatnya itu ada kaitannya piutang, tapi ada kaitannya dengan barang milik negara? Dia diungkapkan selain di CALK juga diungkapkan di CBMN. Catatan atas barang milik negara. Dan itu menjadi bagian dari satu kesatuan dengan laporan keuangan. Oke? Gampangnya gini. Kalau tadi piutangnya itu muncul ambulans tadi nilainya 100 juta, Chris, ya. Kan kalau di neraca cuma muncul 100 juta, betul nggak? Ya. Nah, di pengungkapan, di CALK itu akan dicantumkan kehilangan 1 buah ambulans dengan nilai 50 juta. Jadi deskripsinya. Ya, sehingga diketahui kenapa ada timbul piutang di neraca sebesar 100 juta itu karena adanya tuntutan ganti rugi karena kehilangan 1 buah ambulans milik STAN. Oke, bisa? Jadi segala hal yang menyebabkan mutasi itu diungkapkan di CALK. Nah, itu pengungkapan ya. Nah, ini terkait kebijakan. Nah, sekarang gini. Kita lihat neraca. Ini neraca 2020-2019. Nah, kalau piutang tadi di mana? Aset lancar dengan piutang jangka panjang. Nah, ini gampangnya ini. Ini dengan ini kan? Oke. Nah, ini 2020, ini 2019. Nah, Anda, kalau saya selalu sampaikan Anda lihat akun-akunnya ini, pelajari, lihat. Yang dilancar itu apa saja piutang, yang jangka panjang apa. Ini juga berlaku kalau Anda belajar akuntansi. Ya, apalagi akuntansi pemerintah ya. Pelajari ini akun-akunnya. Sehingga nanti mudah di saat Anda melakukan jurnal ya. Cuma kita kan tidak begitu jauh ya, karena cuma satu pertemuan. Jadi pengenalan aja ya. Nah, yang menarik tadi kalau kita lihat ya di sini. Nah, ini ada yang sama kan, tapi ini bagian lancar tadi ya, TGR ya kan. Apalagi TPA. Ini sama, TPA, TGR ya. Nah, ini pemberian pinjaman, piutang, pemberian pinjaman, tapi ini bagian lancarnya. Jadi karena dia yang kurang dari setahun, ini akan pindah dari sini ke atas.
Piutang jangka panjang lainnya, bagian lancar piutang. Nah, tapi kalau dia BLU itu hanya ada di lancar. Ya, PFK hanya ada di lancar. Oke? Ini dua yang beda nih. Ini hanya ada di sini. Piutang dari kegiatan BLU serta piutang PF. Oke, itu. Silakan, ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke jurnal-jurnal? Izin bertanya, Pak. Ya. Tadi kan yang kehilangan 6 bulan itu kan 100 juta ya Pak nilainya. Tapi tadi kenapa Bapak jelasin itu di deskripsinya? Nama dulu. Namanya Atika Pak, absen 5. Jadi kan tadi Bapak ngejelasin Pak, kalau harga ambulannya itu tadi kan kehilangan sebesar 100 juta, dicatat di laporan keuangannya. Nah, tapi tadi di deskripsinya kenapa ya Pak, dibilangnya deskripsinya itu kehilangannya 50 juta gitu. Deskripsinya maksudnya kehilangan 50 juta? Iya, tadi Bapak soalnya ngejelasinnya di deskripsinya tulis kehilangan ambulan sebesar 50 juta. Padahal kan harga ambulan itu 100 juta. Itu kenapa tadi Pak ada spesial 50 juta itu? Oh, sorry. 100 juta aja. Masa ambulan 50 juta, 100 juta ya? Kan contoh aja ya, 100. Oh iya Pak, saya kira tadi emang begitu pengakuan akuntansinya, jadi kayak misalnya apa kalau kehilangan nilai sebesar nilai bukunya atau seperti apa maka jadi 50 juta. Enggak. Iya, enggak. Jadi kalau dia harga 100 nanti masalah penyisian kita pelajari besok ya, pertemuan berikutnya. Kan itu hanya pengurang ya, sama kayak penyusutan kalau di aset tetap, betul nggak? Oke, penyisian nanti kita pelajari. Nah, ada yang menarik sebenarnya, Tika. Kenapa tadi saya kasih contoh ambulans? Kalau kalian lihat, contoh ambulans tadi itu 100 juta kira-kira masuk kemana dia? TGR jangka panjang, jangka pendek, atau BLU? TGR jangka panjang ya Pak? Ininya, kasusnya. TGR yang mana? Jangka panjang ya Pak? Oke, saya mau nanya, STAN itu BLU nggak? BLU Pak. Iya Pak. Ya, BLU Pak. Oke, sekarang saya mau Anda analisis. Kenapa BLU tidak ada di bawah? Padahal STAN BLU. Nah, ini kaitannya dengan tadi yang disampaikan Atika. Tadi Atika mengatakan dia di jangka panjang. Betul nggak? Kira-kira bagaimana? Ada yang mau komen? Nah, ini kita belajar analisis ya. Nah, ini bisa jadi karya tulis sebenarnya kalau kalian. KTT-an nanti. Ya Saya enggak? izin menjawab ya Pak. Kita lihat lagi tadi ya. Kita lihat lagi ya. Iya, Farhan tadi. Ntar ya, Farhan. Nah, ini yang saya mau sampaikan. Silakan diperhatikan semuanya. Ini lihat ini. Ada BLU nggak? Ada nggak? Di sini ada nggak? Jangka panjang. Jangka. Nah, tadi kalau si Atika masuk ke sini tadi maksudnya Atika ya. Nah, sekarang karena case tadi saya mau sampaikan, STAN itu BLU nggak? Ya. Nah, kira-kira kenapa di sini? Atau ada punya pendapat lain? Silakan. Saya izin menjawab boleh Pak. Kalau tadi Atika, iya Farhan. Ya, kalau menurut saya
Itu udah benar Pak, masuknya ke piutang TGR yang jangka panjang. Karena kalau misalkan piutang BLU itu dia lebih piutang yang timbul dari kegiatan operasional maupun non gitu Pak. Iya. Ayo kasih aplaus dulu buat si Farhan dong. Mana ikon aplaus? Saya mau sampaikan begini. Kenapa saya kasih contoh-contoh mudah di sekitar kita? Agar kita tahu nanti akunnya yang mana. Setuju Farhan? Yang disampaikan Atika betul, kamu juga betul. Walaupun stand BLU, ingat, ambulans itu bukan dalam rangka kegiatan operasional BLU. Bukan pelayanan BLU, betul nggak? Iya kan? Lain halnya kalau umpama kayak UI, kamu harus bayar SPP, tidak bayar, dia masuk ke kegiatan layanan BLU. Oke, karena kenapa? BLU-nya memang salah satu kegiatan pelayanannya adalah melakukan namanya pembayaran SPP atau yang lain ya. Ya enggak? Oke, bisa bedakan. Jadi di stand pun bisa terjadi kalau dia piutang timbul karena tugas BLU-nya, maka dia masuk di BLU. Layanan BLU-nya. Contoh kalau rumah sakit, ya pelayanan rumah sakitnya. Walaupun dia lebih dari 1 tahun, tapi dia karena pelayanan, maka dia masuk di aset lancar di piutang BLU. Tapi kalau rumah sakit mobilnya atau laptopnya yang hilang lebih dari 1 tahun, maka tetap dia piutang jangka panjang TGR. Bisa dibedakan ya, Farhan ya, Atika dan lain-lainnya? Iya siap Pak, Ya. bisa. Nah, ini ya agar nanti memudahkan Anda juga. Nah, ini juga sebenarnya materi kita Anda akan pelajari nanti di Akpom seperti itu. Jadi lebih bagus kita paham sekarang, betul nggak? Jadi nanti Akpom ya, kalau Akpom kan berarti 14 kali pertemuan akuntansi terus gitu. Nah, pemahaman yang perlu. Iya enggak? Jadi makanya saya bilang tadi di awal, paling enak tuh belajar dari laporannya dulu. Kalian kalau mau belajar akuntansi, pahami sehingga nanti kita pada saat jurnal kita tahu jurnalnya apa. Ya, dia di debit atau kredit. Kemudian kenapa bukan di BLU ya? Kenapa bukan di piutang jangka panjang? Kenapa bukan di aset lancar pada piutang BLU? Nah, itu prinsipnya karena seperti tadi. Kata kuncinya apa? BLU itu kalau dia layanannya BL, masuk begitu. Mau panjang, mau tinggi, mau nominalnya gede, mau kecil, di situ. Di aset lancar, piutang BL. Oke, bisa ya? Nah, ini nanti kalau di Akpom atau di materi apa lagi itu Anda nanti belajar khusus akuntansi BLU ada juga. Ya, jadi Anda tahu, dia akan masuk selalu di situ. Kalau layanan, ya. Tapi kalau kayak asetnya, TGR, ya kan? Kalau bendaharanya yang tekor, TP. Ya. Kalau rumah dinas stand dijual, TPA. Oke? Bisa ya? Siap, bisa Pak. Amara kenapa tuh Amara? Amara lagi ice breaking Pak dia. Lagi Nggak apa-apa, berusaha. Pak. Oh, Lebaran Pak, breaking ya. belum beli Pak. Ini kalau kita pertemuan apa nih, nggak PJJ kita bisa ice breaking. Cuma ini kan apa materi kita padat. Kalau saya ice breaking nanti malah substantifnya nggak. Kita ice breakingnya bercanda aja lah, tapi substantifnya kena, ya nggak? Mana nih YouTuber tadi si Aldi, Pak. Adi. Nah, itu kamu bisa join sama ini Amara bikin TikTok. Nah, Ratna Pak. Ratna yang Ratna, video Pak. TikTok itu tadi si Amara. Ratna jago TikTok, Pak. Mana Ratna? Mana Ratna sini? Ada, Pak, itu. Ratna. Nggak ada, Pak. Ini kalian soalnya banyak yang tidak ada di layar sih ya, jadi saya. Ratna itu nomor berapa sih? Itu Pak Ratna ada Pak nomor 22. Nomor 22, Pak. Oh, ini nih Ratna yang nangis.
Nah, nanti Ratna, kamu bikin sama Mara tadi yang gini itu ya di TikTok. Nanti tolong WA ke saya TikToknya, saya subscribe. Ya, tadi apa? Mata. Bagus itu kalau TikTok kan videonya pendek ya. Kalau TikTok kan cuma beberapa menit ya. Nggak sampai semenit paling. Ya, Ratna ya. Tugasmu itu Ratna ya. Sama Mara. Nggak bisa, Pak. Oke, ada Amara, lagi? Pak. Boleh juga nggak bisa, Pak. Ya. Kan tadi cocok buat video TikTok itu. Tapi kalau mau YouTube sama si ini, Aldi ya. Ya, Amara ya. Terserah mau join TikTok sama Ratna, mau di YouTube sama Aldi. Tinggal milih Amara. Tuh Farhan sampai nangis loh. Ya, 2 Farhan nangis. Terharu. Christopher aja nggak nangis sama Daus. Oke, ada lagi? Nah, Christopher malah berbunga-bunga tuh mendengar Amara mau join sama siapa? Tergantung mau YouTube atau TikTok, iya nggak? Amara. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa main TikTok. Irfan jago goyang 2 jari, Pak. Oke. Oke, silakan. Ada lagi nggak terkait ini sebelum kita lanjut? Cukup? Oke, kalau gitu kita lanjut ya. Slide saya sudah? Sudah kelihatan di layar? Sudah, Pak. Oke, nah ini akun-akun piutang ya, yang tadi saya sampaikan. Ya, jadi itu yang perlu Anda perhatikan ya. BLU, PFK ya. Lantas ada beberapa yang ada di lancar, ada di panjang ya, TPA, TPTGR, pemberian pinjaman, jangka panjang lainnya itu ada di 2 sisi, berarti tergantung tinggal jatuh temponya ya. Nah, kemudian penghentiannya, pengakuannya. Nah, ini saya juga sudah bahas di awal. Jadi kapan dihentikan dari pencatatan kalau dia lunas, apakah itu dibayar sekaligus atau secara angsuran ya. Nah, yang kedua, karena penghapusan. Nah, kita sudah pelajari salah satu cara untuk melakukan penghapusan itu kalau di KL dengan PPNTO, kalau di PUPN itu dengan PSBDT. Nah, caranya apa? Nanti kita pelajari ini bersyarat dan mutlak di pertemuan terakhir ke-14. Nah, kemudian bisa juga terjadi karena kenapa penghentiannya ini adanya koreksi pencatatan atau adanya pembatalan. Jadi mungkin salah catat ya. Yang mestinya A jadi B di catatan sehingga dia dikoreksi atau dibatalkan. Ternyata bukan itu yang dimaksud ya, tidak termasuk dalam ini. Nah, ini bisa terjadi. Jadi kalau ini lebih sifat kesalahan human error atau administratif. Nah, kalau ini yang kita pelajari, pelunasan maupun cara penghapusan. Nah, ini ending ya. Jadi itu dulu yang perlu kita bahas ya. Kita tahu kemudian kita beralih ke jurnalnya. Nah, ingat di awal yang paling perlu kalau akuntansi itu pengakuannya. Tadi ya. Setelah pengakuan apa? Halo? Ada 4 tadi, masih ingat? Pengukuran, Pak. Pengukuran, Iya. penyajian, pengungkapan. Nominalnya. Iya. Nah, nanti kita sajikan di laporan keuangan, ya enggak? Kemudian nanti diungkapkan di CAL kalau piutang, ya. Kalau ada hubungannya dengan Christopher, BMN sama Farhan, laptop LCD ya. Maka berarti dicatat di CAL
penyajian pengungkapannya juga di CBMN, catatan atas barang milik negara. Nah, sekarang kapan pengakuan? Nah ini, logikanya kalau kita akui berarti piutang timbul, makanya dia di debit. Oke? Dan ingat gini, kenapa ini pendapatan di LO? LO itu akrual. Ingat Bapak, ya, walaupun duitnya tidak diterima, sebenarnya sudah diakui sebagai pendapatan. Mengingatnya dia di LO, bukan pendapatan di LRA. Berarti apa? Bisa kita katakan ini adalah basis cash atau akrual. Akrual ya, Pak. Halo? Akrual. Ini Bapak ini. Ya kan? Jadi dalam pengakuan belum ada basis cash. Jadi Anda kalau belajar akuntansi nanti, jurnalnya cuma satu. Jangan bikin 2 jurnal, akrual dengan kas. Salah Anda. Oke? Mama, ibu belum akui sebagai pendapatan. Makanya dia di sini pendapatannya itu di LO, laporan operasional. Atau kalau akuntansi biasa itu income statement, rugi laba. Dia bukan pendapatan LRA. Pendapatan itu ada 2 ya. Pendapatan di LO, pendapatan di LRA. Kalau LRA dia kas, ibu. Oke? Ya, makanya di sini LO. Piutang jadi neraca, pendapatan di LO. Jadi kalau ada pengakuan piutang, jurnalnya Anda bikin ini. Oke? Nah, ini kalau ada koreksi. Ya, koreksi tambah maksudnya apa? Dicatat 100, tapi mestinya 110, sehingga 10-nya ditambah. Ya enggak? Ya. Kalau kurang, dicatat 100, mestinya 90, berarti dikurangi 10. Makanya di sini piutangnya berkurang di sini karena koreksi kurang. Dia hanya berpindah ya, pendapatan piutang. Kalau di sini piutang pada pendapatan. Ya. Oke, ini kalau koreksi. Nah, berikutnya transfer. Masih ingat tadi transfer? Ya kan? Perhubungan kepada bisa KL lain, bisa kepada PEM. Nah. Maksudnya transfer keluar apa? Berarti perhubungan umpama ke Pemda Jawa Barat. Ya. Kenapa piutangnya dikredit? Iya, karena piutangnya yang dicatat di perhubungan berkurang kan sejumlah yang ditransfer. Makanya dia transfer keluar di sini. Nah, yang Anda harus perhatikan, transfer keluar itu nanti pengaruhnya di laporan perubahan ekuitas. Ya, laporan perubahan ekuitas. Logikanya, kalau seumpama tadi transfer dilakukan nilainya 100 juta dari Kementerian Perhubungan kepada Pemda Jawa Barat, ya, maka di pembukuan Kementerian Perhubungan piutang berkurang berapa? Halo? Berapa berkurangnya? Halo? Iya, gimana Pak? Sebesar ya piutangnya itu Saya ya, ulang Pak. ya. Iya. Gimana tuh? Contoh saya ulang ya. Saya ulang ya. Nah, saya ulang. Kementerian Perhubungan ya. Ini optimalisasi dengan penyerahan piutang kepada Pemda Jawa Barat. Nilai piutangnya 100 juta. Oke? Berarti piutang berkurang berapa di pencatatannya Kementerian Perhubungan? 100 juta juga. 100 ya? Juta, Pak. Ya. Nah, ini Anda perhatikan transfer keluar itu di LPE. Berarti apa? LPE ini saldo akhirnya itu nanti akan berpengaruh nilai neraca pada sisi kanan di ekuitas. Ya, jadi di neraca berkurang di sisi kiri berkurang 100. Ya.
di sisi kanan berkurang 100 pada ekuitas. Bisa? Sehingga neracanya balance. Ya enggak? Kalau neraca itu kan kiri kanan harus sama. Jadi ngaruhnya apa kalau di neraca? Ya. Ini piutang sama di ekuitas. Berkurang 100-100 di sisi kiri dengan sisi kanan. Oke? Ya, laporannya di LPE. Nah, Pemda Jawa Barat dia akan timbul piutang, betul nggak? Sejumlah berapa? 100 juta juga, Pak. Iya. Dan transfer masuk di LPE, laporan perubahan ekuitas, sehingga di neraca di sisi kirinya bertambah 100 pada piutang, di ekuitasnya bertambah 100. Bisa ya? Mudah ya? Mudah, ya kan? Kalau ada contoh-contohnya mudah. Kalau nggak pakai contoh puyeng kita lihatnya. Nah, lunas. Ingat, kalau lunas, Ibu paling suka. Sehingga di sini ada 2 jurnal, akrual dan kas. Oke? Kan masuk ke rekening kas negara, betul nggak? Kalau di rumah ya masuk ke dompet Ibu. Sehingga Bapak akui, Ibu akui. Makanya Anda lihat, di debit kredit ada 2 akun. Satunya pendapatan LRA, satunya LO. LRA ini akan basis kas, yang LO ke akrual. Jadi sebenarnya kalau saya pisahin ini, umpama saya diminta bikin jurnal kas dan akrual, kasnya itu utang pada kun pada pendapatan LRA, akrualnya itu didel pada pendapatan LO. Bisa? Ya enggak? Halo? Bisa, Pak. Pak. Ya. Nah, ini sama ini. Ya. Ini kas. Ini dia kas, ya. Ini kas. Ini juga kas. Kalau ini akrual. Ini akrual. Nah, bedanya apa kita lihat? Kalau yang kas, dia hanya berpengaruh di LRA. Ingat, laporan keuangan yang kas itu LRA. Laporan realisasi anggaran. Kalau yang akrual, pendapatan bertambah di LO, di laporan rugi labanya. Ya. Ada pendapatan sejumlah 100 juta, mama dibayarin ya. Diterima dari entitas lain, dari siapa? Penanggung utang. Ya enggak? Dia akan masuk di laporan perubahan ekuitas. Jadi di DEL itu masuk di LPE. Sehingga apa? Dia akan masuk di neraca di sisi kanan ekuitas. Sejumlah berapa? 100. Ya. Oke? Ini. Oke, seperti itu ya. Kemudian kita beralih ke penyesuaian. Nah, ini penyesuaian sama seperti tadi ya. Kalau ada kurang lebih, tinggal dibalik aja. Ya, tinggal dibalik. Nah, kalau penghapusan karena PSBDT atau PPNTO, ya udah piutangnya ada sebesar yang dihapus. Ya, penyisian itu ingat kayak pengurang dari piutang ya, sehingga kalau dia ini dihapuskan, maka penyisiannya akan di debit. Ya, jadi dia ini selalu berlawanan. Sama seperti kalau saya ngomong aset tetap pada penyusutan, akumulasi penyusutan aset tetap. Ya. Tapi kalau piutang itu dengan penyisian piutang, pengurang. Ya. Oke.
Nah, kemudian ada yang menarik nih, yang perlu kita perhatikan. Piutang yang telah dihapus bukukan itu tetap ditausakan secara extra countable. Nah, kalau ada ekstra berarti ada halo? Lawannya ekstra? Lawannya extra countable, intra countable. Nah, kaitannya kalau di standar akuntansi pemerintah, ekstra itu keluar dari neraca, tapi masih diungkapkan di CAL. Oke, kalau intra countable berarti dia masuk ke dalam neraca. Jadi maksudnya apa? Kalau piutang walaupun sudah keluar dari akun piutang, ya nggak karena dihapuskan, tapi dia tetap diungkapkan di CAL. Itu maksudnya. Ya, sampai apa? Penghapusan mutlak. Jadi 2 tahun setelahnya baru bisa dikeluarkan dari CAL. Oke? Nah, itu tadi secara umum. Nah, sekarang kita masuk ke contoh jurnal untuk piutang yang berdasarkan perikatan, ya. Contohnya apa? Ini pemberian pinjaman jangka panjang. Ya. Kemarin kita pelajari bisa saja pinjaman diberikan kepada siapa? Pemda, BUMN, BUMD, badan hukum lainnya. Nah, pada saat pemberian pinjaman jangka panjang ya timbul piutangnya diakui, maka dia ini jurnalnya. Ya. Piutang jangka panjang bertambah pada kas di bendahara pengeluaran. Karena kenapa kas di bendahara pengeluaran? Ya, karena kita memberikan pinjaman, ya. Piutang timbul tapi ini keluar, ya. Nah, di saat dia ada bagian yang jatuh tempo lebih kurang dari setahun, maka kita reklasifikasi ini. Makanya ini reklas. Ya. Yang tadinya dia piutang jangka panjang, kita jadikan dia di kredit. Karena kenapa? Dia berpindah menjadi bagian lancar. Sehingga di debit adalah bagian lancar, di kreditnya adalah piutang jangka panjang. Oke, ini kalau di reklas. Ya. Sejumlah nilai yang jatuh tempo di bawah setahun. Nah, kemudian kalau dikenakan bunga denda BDO, silakan di-input piutang bunganya berapa, dendanya berapa. Pada pendapatan. Ya. Nah, kalau ini sama seperti tadi ya. Penerimaan bagian lancar piutang dari pemberian pinjaman jangka panjang. Beserta bunga. Nah, ini kalau dibayar maksudnya ya. Nah, kalau dia dibayar oleh penanggung hutang, maka jurnalnya makanya timbul kas. Karena ibu akui. Ya enggak? Ibu akui. Nah, ini untuk bedanya apa? Kalau ini untuk yang bagian lancarnya, nah ini untuk bunga dendanya. Jadi yang dibayar ini pokok beserta bunga. Ya. Sehingga untuk bunga dan denda dia jurnalnya sendiri ini. Kalau yang pokok itu ini, bagian lancar piutang jangka ini adanya pendapatan ya. Ini. Ya, sebenarnya kalau kita lihat mudahnya ini gini. Ini kan sebenarnya sama ini ya, saling ini kan hapus, ini hapus. Sehingga sebenarnya jurnalnya itu detail pada bagian lancar ya. Karena yang dibayar kan pasti yang kurang dari setahun ya, kalau dia pembayaran secara angsuran ya. Nah, kalau dia untuk bunga dendanya detail pada piutang bunganya berkurang ya. Kalau ini bagian lancar piutangnya berkurang. Nah, jurnal kasnya itu LRA. Ya, pendapatan PNBP LRA. Gitu.
Nah, ini untuk yang jangka panjang ya. Sekarang kita ke angsuran. Nah, ini sama tadi. Contohnya rumah dinas ya. Bedanya apa? Di pengakuannya, ya. Ingat, karena dia ini gedung, maka yang berkurang itu gedung rumah dinasnya. Makanya kalau kita lihat di sini, jurnalnya pada saat diakui, itu ada 2, yakni pertama kita jurnal untuk mengeluarkan asetnya, ya. Yang kedua adalah tagihannya. Makanya di sini kalau kita lihat ini, aset tetapnya ini gedungnya di kredit, ya. Jadi dia sebenarnya kalau kita lihat ini aset lainnya pada gedung dan bangunan. Kenapa dia pindah aset lainnya tadi saya sampaikan. Jadi ini tuh termasuk karena belum angsur, jadi di sini dia dijadikan ke aset lainnya di pembukuan. Tapi di gedung bangunan dia sudah keluar, ya. Sejumlah berapa? Berapa nilai penjualan dari bangunan tersebut walaupun dibayar secara angsuran. Tentu rumah negaranya dijual dengan nilai 500 juta ya. Berarti aset lainnya 500 juta pada gedung dan bangunan. Ini ya. Nah, kemudian pada saat dia mengangsur ya. Maka di sini ini tagihan penjualan aset lainnya pada aset tetap aset lainnya. Ya. Ini pengakuannya. Nah, ini kalau dia di kredit ya, ini tadi yang saya sampaikan. Nah, ini kalau untuk angsuran. Nah, kemudian kemitraan. Nah, kemitraan itu kalau nanti Anda Anda sudah belajar KSP, pemanfaatan di BMN. Sudah belum? Sudah Pak, tapi sekilas saja Pak, hanya teori. Nah, ini contohnya kalau dia timbul piutang, ya. Contoh kayak KSP itu kan bisa sampai 30 tahun ya, kerjasama pemanfaatan. Nah, kalau di situ berarti akan ada hak pemerintah kan, yang belum dibayarkan mitra, seiring nanti 30 tahun baru selesai kan. Nah, kapan diakui ini? Pada saat diakui, piutang dari kemitraan, contohnya dari KSP, ya, kerjasama pemanfaatan paling gampang tuh contohnya tol. Tol itu rata-rata skenario-nya KSP. Kerjasama pemanfaatan ya. Nah, ini umpama nilainya tuh, pengakuannya nilainya 1M. Ya, 1M. Maka di sini tagihan bagi hasil 1M. Nah, ingat, akrual, kita sudah akui dia sebagai pendapatan walaupun dia belum diterima. Tapi hak pemerintah sudah timbul, ya, sebesar 1. Contoh ya. Nah, kemudian mitra bayar. Ya. Nah, karena dia bayar, ini mengurangi tagihan, ya. 1M umpama dia bayar di tahun pertama tuh 100 juta, ya. Sehingga di sini pendapatan LO 100 pada tagihan bagi hasil kemitraan 100. Nah, karena dia ada pendapatan, Ibu terima, ya, dia akui di jurnal kas, ya, tapi pada LRA, didel pada LRA. Nah, di sini didel pada pendapatan LO. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kan begini sebenarnya, ya. Ini saling ini ya. Ya, jadinya didel pada tagihan. Jadi ini untuk yang kas, ini untuk yang akrual. Ya. Didel pada tagihan hasil kemitraan. Sejumlah 100. Sehingga apa kalau kita lihat ini dengan ini, maka di buku besar berkurang ya. Dibayar tadi 1M 100 juta, jadi nanti di buku besar dia saldonya sisa 900 juta. Oke, makanya dia di sini dikredit ya, tagihan. Karena adanya pembayaran jadi mengurangi tagihan. Ya. Nah, itu kalau kemitraan. Nah, sekarang
pemberian jasa, ya, misal konsesi atau sewa, ya. Nah ini saat pengakuannya piutang sewa berarti ya pada pendapatan PNBP. Nah ini sebenarnya berlaku untuk sewa ini ya. Sewa untuk biasanya barang-barang yang skenarionya itu sewa KSP. Saya nggak tahu Anda mungkin belum belajar ya kalau yang gitu-gitu. Tapi intinya sewa yang memerlukan waktu lebih dari jangka waktu sewa biasa ini ya. Nah ini piutang sewa pada pendapatan ya. Nah kalau mitra bayar tagihan ada dua jurnal ya, kas maupun akrual. Sama seperti tadi ya. Nah ini berarti kan sebenarnya begini ya, didel pada piutang sewa sehingga piutang sewa ini itu berkurang dengan adanya kredit di pembayaran oleh mitra. Nah ini untuk yang tadi TP-TGR. Ya. Nah ini misal TP karena kas tekor, maka dicatat aset lainnya pada kas di bendahara ya. Sejumlah tekornya ya. Nah pada saat dia akui dengan SKTJM, maka di sini baru kita akui sebagai piutang pada aset lainnya ya. Umpama tekornya 100 juta ya. Nah ini kan hilang, ya kan? Ini hilang. Ini ya. Kalau ini. Jadi piutangnya 100. Nah, di saat bendahara bayar, ya, umpama langsung dia bayar nih 100 juta, maka kas di bendahara pengeluaran pada piutang 100. Jadi piutangnya habis, ya. Nah, kas tadi ini saling menutupi juga, ya kan? Kas yang di sini dengan yang di sini. Jadi habis, ya. Piutangnya habis, buku besar kas di bendahara pengeluaran juga nih. Bagaimana kalau SKTJM-nya tidak ada? Kita pakai SKP 2KS, ya. Lalu nanti akan BPK akan mengeluarkan namanya keputusan pembubaran penggantian kerugian SKP 2K. Nah ini kalau dia kerugian ya, TP atau TGR. Nah ini mobil dinas. Nah ini contoh kasusnya sama seperti ini tadi. Siapa? Chris ya. Nah ini karena dia aset, maka peralatan mesin, maka di sini peralatan mesin ya, aset lainnya pada peralatan dan mesin. Nah pada saat diakui timbul piutang TG pada aset lainnya, sehingga aset lainnya tadi ini akan saling menutupi. Contoh tadi 100 juta ya. Nah, sehingga di buku besar habis ini aset lainnya. Ya, yang muncul adalah piutang dengan yang ini yang masih muncul. Ya enggak? Piutang muncul, aset berkurang sejumlah 100 juta. Nah, di saat bayar, jurnal kas ibu akui. Ya. Nah, bagian lancarnya berkurang pada pendapatan. Nah, ini sama lagi. Ini saling tuh. Ini dengan ini ya. Jadi di dalam pada bagian lancar piutang TGR. Karena yang dia bayar tagihannya ini dulu kan, bagian lancarnya. Kecuali kalau bayar lunas, lain cerita ya. Oke. Kemudian kita lanjut. Setelah TGR. Nah, ini pada kawan khusus. Ya, cukup yang tadi ya kita pahami. Nah, kalau dia dikonversi piutang menjadi penyertaan modal, ya. Jadi sebenarnya logikanya dia hanya terreklas ya dari akun piutang ke akun penyertaan modal di pembiayaan, ya. Ini. Nah, kalau kita lihat ini
terjadi konversi, ya, akun piutang berkurang, ya. Kemudian nilai investasi pemerintah bertambah, ya. Ini kalau dia penyertaan. Nah, penyajiannya untuk bagian lancar, baik itu TPA, TGR, piutang jangka panjang, berarti bagian lancarnya loh ya, berarti dia sudah ada di aset lancar ya. Pada laporan keuangan semester 1, ya, pada laporan keuangan interim semester 1, yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah laporan keuangan interim semester 1. Ya. Jadi kalau maksudnya apa? Kalau di semester 1, untuk semester 2 dan semester 1 tahun anggaran berikutnya itu disajikan ya sebagai bagian lancar. Gitu ya, jadi per semester laporannya. Nah, itu perlakuan khusus. Nah, kemudian berikutnya, ini nggak masuk, penyesuaian piutang nggak usah, nggak perlu. Nah, ini kalau diserahkan nanti dibaca aja, pengadilan juga dibaca aja. Ini tadi kita sudah bahas penghentian. Oke, cukup saya kira. Yang tadi dibaca aja ya. Itu hanya ini ya, case tertentu, tidak secara umum. Oke. Selesai kita untuk sesi slide. Bagaimana? Sudah ada kesepakatan Amara dengan Aldi atau Tasya? Tadi? Jadinya sama Belum, siapa? Pak. Aldi Jadinya atau Tasya? Ratna aja Pak yang bikin TikTok. Enggak, Pak. Saya nggak main Ratna. TikTok, Pak. Enggak, Pak. Saya Mana nggak main Ratna? TikTok. Ya, Pak. Absen 22, Pak. Iya Ratna, gimana Ratna? Nah, saya nggak main Nanti TikTok. di-share di grup ya. Saya nggak main TikTok, Pak. Mereka bercanda. Iya Pak, nanti di-share di grup TikToknya punya Ratna Loh, Pak. tadi Ratna atau Tasya sih? Ratna Punya Pak. Ratna. Ratna, Oke, Pak. nanti di ini ya, di grup ya Ratna ya. Iya Nanti Pak, nanti anu juga dikirim. YouTube, kalau jadi YouTube-nya di subscribe di YouTube-nya Aldi ya. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Tasya mungkin ada yang mau ditanyakan Tasya? Belum, Pak. Jadi nanti TikTok-nya ada 2 ya, Ratna dengan Tasya gitu ya, Amara ya? Iya, Enggak, Pak. Pak. Tasya nggak bisa. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan terkait tadi? Oh ya, gini. Akuntansi itu nggak bagus kalau nggak ada latihan. Kita latihan ya, saya nanti share ya. Baik, Pak. Di Google Classroom. Kelas 9 minta latihan katanya. Dia jadi semangat mau belajar piutang, akuntansi piutang. Saya belum sempat share, udah ada ini ya. Boleh dilihat. Ini nih ya, sebentar. Tak share dulu. Buka nggak ya? Nah, kira-kira begini ini. Sudah kelihatan Belum, Pak. di layar Anda? Sudah, Pak. Sedang loading, Pak. Inilah ya, nanti saya share ya. Di Google Classroom ya. Baik, Pak. 4 transaksi aja. Sama seperti yang tadi kita pelajari. Ini satunya terkait yang pertama tuh apa nih? Mobil. Nah, ini kan kayak Kris tadi. Ya Kris ya, mobilmu tadi ambulans stand. Nah, ini Ya, Pak. bendahara, TP, tekor. Oke? Ini bendahara. Nah, yang ketiga, nah ini terkait izin ya.
kekurangan bayar. Nah, nanti dibaca. Yang keempat ini angsuran, ya, penjualan rumah di, nah sama seperti tadi. Oke, ya. Baik, Pak. Itu Biar berarti bareng untuk sama kelas 11. Soalnya kelas 11 minta latihan. Berarti jadi tugas ya, Pak? Gimana, Amara? Iya, seperti kayak kemarin bikin SPN. Atau Oh, mau iya. jadi kuis? Enggak, kalau kuis mah dikerjain langsung ya. Butuh Jangan, kuis Pak. enggak kalian? Pak, jangan ada kuis, Pak. Nggak usah, Pak. Terima kasih. Latihan di rumah aja Pak, nggak apa-apa. Tapi jangan ini Pak, Latihan aja, Pak. buat latihan. Oke, berarti kayak SPN kemarin aja ya gitu ya? Iya, Pak. Ya. Iya, Iya, Pak. Pak. Oke, nanti ya Google Classroom aja Iya, ya. Pak. Ya. GCR Pak, kita. tapi pengumpulannya jangan cepet-cepet ya, Pak. Biar bisa libur lebaran dulu, Pak. Oh, kirain tabarannya sampai wisuda. Boleh juga, Pak. Iya, janganlah kalian tuh sekarang fokus 10 hari terakhir, mending banyak baca Al-Quran. Nggak usah ngerjain tugas, ngapain? Nanti aja habis lebaran. Nanti sudah makan banyak, baru kerja tugas. Jadi dopingnya udah banyak. Betul, Pak. Yang Saya Siap, mendukung. Sangat doping. Setuju banget, Pak. Jangan sekarang. Saya juga nggak mau dikasih tugas mau lebaran nih. Udah mending kalian katamin Quran tuh yang belum katam. Nah, lantas banyakin tarawih. Ya enggak? Apa yang ngerjain akuntansi sekarang? Habis lebaran aja ya. betul, Pak. Akuntansi lagi. Iya, nanti saya upload. Kumpulnya nanti di 2 pekan lah setelah ini, sebelum ini ya. Materi penyisihan ya. Saya kira ya, cukup ya. Gimana? Cukup, Pak. Oke sih, boleh, Pak. Boleh, Pak. Iya, boleh, Pak. Iya. Oke, ada lagi Berarti sebelum kita tutup nih sesi Zoom. Oh Oh iya, iya, Pak. jangan Ini lupa tadi siapa tuh yang punya video yang gini nih, siapa tadi ya? Amara atau si Marah, Pak. siapa tadi yang gini nih? Itu, Iya, Pak. Irfan, Pak, Irfan. Ya, Irfan Amara, juga boleh. kalau sudah selesai di-upload ya di grup ya, biar kita nonton lah. Ya, Irfan punya gerakan baru, nanti Pak. kerjasama di siapa tadi? TikToknya Ratna sama siapa tadi ya? Tasya, Irfan, Pak. Pak. Tasya ya? Ratna Iya. Tasya yang bikin TikTok. Nah, bertiga kalian kolaborasi sama Aldi. Irfan juga boleh, Pak. Irfan goyang jengjot, Pak, katanya. Pak, enggak, Pak. Ya, berarti tambah lagi Aldi dengan Irfan ya. Mana Masa? Irfan? Irfan, siap Pan ya? Kamu sama apa? Nggak bisa saya, Pak. Ditunggu Itu ya. Pak, Tito Di WA pemandu group, Pak, di WA pemandu group Pak. kita. Dia udah pakar Pak. Saya, Pak. Sama Ali, Iya, Pak. monggo lah. Ini tugas kelompok kalian nih tadi ya. Amara, Aldi, Tasya, Ratna, sama Irfan. Di luar akuntansi latihan ya. Gimana Iya, Pak, malam, bener, Pak? Pak. Kita Kita main tunggu TikTok, hasilnya. Pak. Syukur-syukur bisa malam minggu ini kita udah nonton TikToknya. Ya sebagai penyemangat lah Pak ini Pak. Sebelum UTS. Iya, benar. Nah, nanti bisa nonton setelah tarawih, bisa nonton itu lumayan lah. Kan paling berapa menit kan? Nggak nyampe semenit kan? Nanti kita ingetin terus, Pak, ke mereka. Iya, tolong ya, Firdaus ya, tugasmu ingat. Iya, Pak. Iya, Pak. Siap, Pak, kalau mengingatkan, Pak. Iya, Pak. Siap. Nah, nanti dikonfir lagi di WA group kalau belum ada ya, biar saya juga ingat ya. Siap, Pak. Oke, baik, ada lagi, silakan. Cukup? Kalau cukup, ada nggak yang mau ditanyain? Tugasnya tadi udah jelas ya, ada tugas bersama, ada
Ya, materi kita ini sampai mid itu tidak diajarkan di semester lalu, jadi nggak mungkin ada soalnya di semester lalu. Betul nggak? Kan ini baru. Iya, Pak. Iya. Makanya kakak kelas kalian tidak ada yang bikin kan? Belum ada yang belajar ini kan? Dia kan nanti PUPN. Kalau RPS yang lama itu belum ada pengelolaan KL Bun dipelajari. Dia langsung PUPN. Kalau kita kan pelajarinya nanti setelah mid. Tapi pada intinya, yang saya kirimkan, bahan-bahan itu nggak akan keluar dari situ. Ya, cuma nanti skenario-nya PG, ada uraian, ada kemungkinan kasus. Paling kasus satu item ya. Nah, kalau kasus paling yang tadi saya sampaikan. Nanti kita bicara itulah ya setelah habis lebaran ya. Masalah ujian. Kalian anu aja dulu fokus puasa dulu lah Lebaran, Pak. sama beribadah ya. Lebaran ya. Kecuali yang tugas khusus tadi Siap, tuh Pak. ada tugas tambahan habis tarawih bikin video tadi ya. Saya kira materi kita masih ini kok, masih on the track ya. Insya Allah kalian nggak ada masalah lah saya kira ya. Apalagi nanti ada latihan lagi kan. Kemarin SPN sudah. Kemudian contoh tes hampir setiap pertemuan sebenarnya kita ungkapin ya enggak? Ya kan? Dari materi yang ada. Nah, Anda tinggal ini aja, putar video kita lagi ini aja, paling itu aja. Ya, Pak Farhan ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, ada lagi? Oke, kalau cukup. Baik, saya juga harus ini ya, isi portal. Sudah hampir jam 10 ya. Oke, karena hari ini materi terakhir sebelum Lebaran, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Sekalian juga mohon maaf lahir batin ya, mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada kalian semua yang merayakan dan selamat berlibur juga ya. Bagi yang tidak merayakan ya, tapi minimal dapat liburnya lah 2 minggu. Ya kan? Tentunya juga bisa lebih ini juga ya, mendekatkan atau beribadah juga ya, tentunya sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Oke ya, saya kira cukup dari saya. Kita ketua kelas siapa sih di sini? Kalau kelas kalian? Fahri, Pak. Ayo, Pak. 11. Oh, Fahri. Ya, Fahri, gimana Fahri? Silakan penutup sebelum kita selesai. Baik, sebelumnya saya mengucapkan mohon maaf juga Bapak sebelum kita lebaran ya. Jadi mohon maaf lahir batin. Semoga di sisa bulan puasa ini sedikit lagi kita bisa memaksimalkan ibadah bulan